Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus Google Cloud dan pengadaan minyak mentah di Petrol, yang turut ditangani oleh Kejaksaan Agung. KPK menegaskan bahwa hal terpenting adalah kedua perkara tersebut dapat ditangani secara efektif tanpa terjadi tarik-menarik antar lembaga penegak hukum. PLT Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pasal 50 Undang-Undang KPK mengatur situasi ketika dua aparat penegak hukum menangani perkara yang sama. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa lembaga yang lebih dulu masuk ke tahap penyidikan berhak melanjutkan penanganan hingga tuntas, sementara aparat lain memberikan dukungan. Asep mencontohkan kasus pengadaan Cromebook di Kemenristek-Dikbud. Saat KPK masih berada di tahap penyelidikan, Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyidikan. Karena itu, KPK menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Kejagung sesuai ketentuan undang-undang. Ia kemudian menjelaskan bahwa kasus Google Cloud yang sempat ditangani KPK memiliki kaitan erat dengan pengadaan Cromebook. Cromebook merupakan perangkat keras, sedangkan Google Cloud digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Karena adanya irisan yang kuat, pimpinan KPK memutuskan pelimpahan kasus Google Cloud kepada Kejaksaan Agung agar proses penanganannya lebih efektif dan terintegrasi. Kasus dugaan korupsi Google Cloud di Kemdikti-Saintek sendiri terjadi pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Kejagung telah lebih dulu mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook dan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, termasuk mantan Mendikbud-Saintek, Nadiem Makarim. Selain itu, KPK juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan kasus pengadaan minyak mentah di Petrol. Pada awal November, Kejaksaan Agung menyatakan mulai menyelidiki dugaan korupsi tersebut, sementara 1 minggu sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa mereka membuka penyidikan atas kasus yang sama. Kasus Petrol ini merupakan pengembangan dari perkara suap pengadaan katalis di PT Pertamina tahun 2012 hingga 2014, yang menjerat tersangka Trisna Damayanto. Kini, penanganan kasus minyak mentah Petrol sepenuhnya berada di bawah KPK. Penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak, mempelajari dokumen dan data terkait pengadaan, serta menjalin koordinasi dengan pihak luar negeri, termasuk CIP Singapura, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. KPK mengapresiasi keputusan Kejaksaan Agung yang menyerahkan penanganan kasus Petrol kepada KPK. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi positif antar lembaga penegak hukum untuk memastikan proses pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif, terarah, dan saling mendukung. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.